Dengar baik-baik. Ada sesuatu yang tak kasat mata sedang bergeser dalam hidupmu tepat di detik ini, sebuah pintu rahasia yang tanpa sadar telah engkau buka dengan air mata dan ketabahanmu, dan apa yang ada di baliknya akan mengubah segalanya. Jika getaran pesan ini meresap ke dalam jiwamu dan menyentuh relung hatimu yang paling dalam, tandai keberadaanmu di sini dengan menyukai pesan ini, dan mari kita bertaut lebih erat dalam perjalanan spiritual ini melalui subscribe serta bergabung dalam lingkaran membership kita. Dengarkan saya, resapi setiap patah kata ini sampai ke sumsum tulangmu. Pahami dengan seluruh jiwa dan kesadaranmu bahwa detik ini, tempat ini, dan masa ini adalah milikmu. Jangan cuma membaca kata-kata ini, lalu lewat begitu saja seolah ini hanya sapuan angin lalu. Saat ini, bukan di masa depan yang samar, bukan nanti setelah debu masalahmu mereda, melainkan tepat di titik ini, dalam posisimu yang sekarang, adalah momen penentu jalan hidupmu. Dan inilah kebenaran dahsyat yang mungkin belum pernah engkau sadari. Engkau telah sangat-sangat meremehkan apa yang telah engkau lalui untuk bisa sampai di titik ini. Engkau mengerdilkan setiap luka, setiap pertempuran, dan setiap cucuran keringatmu. Engkau mengira selama ini engkau hanya sekadar mengapung di atas air agar tidak tenggelam. Engkau berpikir engkau hanya sedang bertahan hidup, sekadar menyambung hari, merakit pecahan asa, dan melakukan hal minimal yang dituntut keadaan hanya agar bisa mencapai garis akhir tiap minggunya. Namun tanpa engkau sadari, di balik layar takdir yang tak sanggup ditangkap mata telanjangmu, engkau sedang membangun sebuah fondasi raksasa. Engkau telah menyelesaikan sesuatu yang nyata, sesuatu yang begitu megah. Dan ketika mata batinmu akhirnya terbuka untuk melihat skala dari apa yang telah engkau bangun, engkau akan terpana. Bukan karena rasa takut, melainkan karena sebuah kesadaran guncang yang menghantam dadamu. Ternyata, aku sanggup menyelesaikan semua ini. Berhentilah sejenak. Heningkan ciptamu dan duduklah bersama pemikiran itu. Sebab seluruh hal yang akan saya sampaikan setelah ini akan selalu berpusat pada satu kebenaran inti tersebut. Pencapaianmu itu nyata. Bangunan ketabahanmu itu monumental. Dan tragisnya, engkau adalah orang terakhir di dalam ruangan ini yang menyadarinya. Engkau sedang duduk di atas takhta potensi raksasa tanpa engkau sadari. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa. Maka, izinkan saya menggambarkan situasimu secara tajam dan langsung, tanpa tirai abstraksi, tanpa kata-kata manis yang membuang waktu. Bayangkan sebuah hari Selasa yang biasa. Tidak ada yang istimewa dari langit pagi itu. Engkau terbangun dari tidurmu, dan bahkan sebelum pikiran sadarmu mampu memproses alasannya, engkau sudah merasakan beban seberat gunung menindih dadamu tepat sebelum kakimu menyentuh lantai dingin kamarmu. Tagihan yang menumpuk, pesan-pesan yang belum terbalas, dinamika hubungan beracun yang menguras energimu secara perlahan, serta bayangan sosok ideal dirimu yang selalu engkau janjikan untuk disapa nanti saat ada waktu. Namun, seperti biasa, engkau tetap bangkit. Engkau melangkah, engkau membalas pesan-pesan itu. Engkau merawat orang-orang yang menggantungkan hidupnya padamu. Engkau melemparkan senyum hangat kepada orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang sama sekali tidak memiliki gambaran betapa hancurnya beban yang sedang engkau pikul di balik senyuman itu. Lalu, di pertengahan sore, saat engkau sedang melakukan hal yang sangat sepele, mungkin saat sedang menyeduh secangkir kopi, terjebak di tengah kemacetan jalanan yang memekakan telinga, atau saat melipat pakaian bersih, sebuah bisikan sunyi menyusup ke dalam benakmu. Bisikan itu bertanya dengan sangat lembut namun menyayat, "Bagaimana mungkin engkau masih sanggup melangkah sejauh ini?" Tapi apa yang engkau lakukan? Engkau langsung menekan bisikan itu dalam-dalam. Engkau membungkam jiwamu sendiri karena engkau merasa tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Masih ada sisa sore yang harus diselesaikan.
Masih ada malam yang harus dituntaskan. Apakah gambaran itu terasa familiar di telingamu? Saya tidak sedang mengarang cerita fiktif. Saya sedang membicarakan dirimu. Saya sedang berbicara langsung kepada jiwamu saat ini. Berhentilah mengecilkan kapasitas dirimu sendiri ketika pengaruh dan jejak ketabahanmu telah tumbuh begitu masif. Inilah rahasia yang tidak pernah dijelaskan oleh siapapun kepadamu. Dan inilah rahasia tersimpan yang selalu engkau simpan rapat-rahat, yang tidak pernah engkau bagikan bahkan kepada lingkaran terdekatmu sekalipun. Engkau sebenarnya sudah merasakan bahwa sebuah pergeseran besar telah terjadi. Engkau merasakannya secara halus di latar belakang jiwamu, seperti getaran frekuensi rendah yang begitu terus-menerus, hingga engkau lupa bahwa ia ada di sana. Engkau sadar betul bahwa engkau bukan lagi pribadi yang sama seperti 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, atau bahkan 6 bulan yang lalu. Namun, engkau belum pernah benar-benar berhenti sejenak untuk mengukur seberapa jauh jarak yang telah engkau tempuh. Mengapa? Karena bagimu, berhenti terasa tidak aman. Melambatkan langkah terasa seolah-olah akan memaksamu untuk berhadapan langsung dengan rasa lelah luar biasa yang selama ini engkau sembunyikan dari dirimu sendiri. Oleh karena itu, engkau memilih untuk terus menancap gas. Engkau menjaga pandanganmu tetap tertuju pada tanah di depan kakimu, menyelesaikan satu tugas demi satu tugas, menuntaskan satu krisis demi satu krisis. Sementara di bawah pijakan kakimu, sebuah transformasi yang amat dalam sedang berlangsung. Seperti pergerakan lempeng tektonik bumi yang pelan, namun pasti sedang membentuk lanskap pegunungan yang baru. Engkau terlalu dekat dengan pertempuran sehingga engkau tidak menyadari perubahan medan perangmu. Apa yang telah engkau capai bukanlah sekadar langkah kecil ke depan. Itu adalah sebuah transmutasi jiwa secara menyeluruh. Ini nyata. Engkau tidak sedang merekayasa hal ini di dalam kepalamu. Engkau tidak sedang menjadi orang yang berlebihan atau terlalu emosional hanya karena engkau mengakui bahwa ada sesuatu yang telah berubah jauh di dalam dirimu. Engkau diizinkan, bahkan diwajibkan untuk menghormati keagungan dari pengalaman hidupmu, meskipun saat ini engkau belum mampu merangkai kata-kata yang tepat untuk menjelaskannya. Itulah pertanyaan sesungguhnya yang mengendap di bawah semua kekacauan yang engkau navigasi belakangan ini. Pertanyaannya bukanlah, mengapa aku begitu lelah? Melainkan, sesuatu yang sesuci dan seberat apa yang sebenarnya baru saja berhasil kulewati. Dan mengapa tidak ada satupun orang yang menyadari betapa dahsyatnya pertempuran tersebut? Mari kita tatap kebenaran itu secara langsung. Mari kita bedah tanpa rasa takut. Kita harus berani menatapnya, karena engkau telah terlalu lama berada di pinggiran kehidupanmu sendiri tanpa pernah mengizinkan dirimu melangkah ke pusat panggung. Bayangkan seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya di atas sebidang tanah gersang dan berdebu, bertarung mati-matian setiap hari hanya untuk sesuap nasi. Orang itu percaya bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa dan tidak pernah mencapai hal besar. Namun, apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa hanya 15 cm di bawah lapisan tanah berdebu yang ia pijak, terhampar salah satu deposit emas terbesar yang pernah ada di muka bumi. Orang itu tidak miskin. Dia adalah seorang hartawan yang hanya belum menyibak tanah untuk mengambil kekayaannya. Selama ini, engkau meremehkan karya agung kehidupanmu sendiri. Engkau memperlakukan mahakaryamu seperti sebuah draft kasar yang tidak berharga hanya karena engkau menilainya dari kacamata mentalitasmu yang sedang lelah. Engkau berdiri di atas tanah yang engkau kira tandus, membujuk dirimu sendiri bahwa tidak ada hal berharga yang bisa tumbuh dari puing-puing masa lalumu. Engkau mengukur nilai dirimu hanya berdasarkan apa yang tampak di permukaan, tagihan keuangan, rasa lelah yang kronis, hubungan-hubungan yang menguras daya hidupmu, serta hari-hari yang dilalui sekadar untuk bertahan sampai matahari terbenam.
Padahal, 15 cm di bawah permukaan itu, dalam keheningan yang tidak diketahui siapapun, engkau sedang membangun sesuatu yang akan membuat semua orang di sekitarmu terperangah jika mereka sempat melihatnya. Nilai itu selalu ada di sana. Engkau hanya tidak sanggup melihatnya karena matamu masih menyesuaikan diri dengan kegelapan gua tempat engkau bertarung. Namun inilah hukum abadi tentang nilai sejati. Nilai tidak akan pernah berkurang hanya karena engkau belum menggalinya. Ia tetap sabar menunggumu. Ia mempertahankan kemurniannya. Ia tetap otentik. Dan ketika engkau akhirnya mulai menyibak tanah itu, ketika engkau akhirnya mengizinkan matamu menyaksikan apa yang selama ini ada di bawah pijakanmu, engkau akan sadar bahwa engkau tidak pernah kekurangan. Engkau hanya sedang berdiri di atas kekayaan spiritual dan mental yang belum engkau klaim. Coba ingat kembali di mana engkau berada sebelumnya. Sungguh-sungguh renungkan hal itu. Bukan versi yang sudah dipoles rapi untuk media sosial, melainkan realitas telanjang yang pahit dari masa lalumu. Mungkin ada satu masa di mana engkau memberikan seluruh daya, waktu, dan hatimu kepada orang lain, sementara engkau sendiri tidak menerima balasan apa-apa selain pengabaian. Engkau meyakinkan dirimu bahwa itulah peran dan kewajiban takdirmu, dan engkau percaya bahwa jika engkau berhenti memberi, seluruh struktur kehidupan orang-orang di sekitarmu akan hancur berantakan. Mungkin versi dirimu di masa lalu pernah berdiri di remang dapur pada larut malam dalam kondisi letih luar biasa, mencuci piring-piring yang bahkan bukan bekas makanmu sendiri, seraya bertanya dalam hati bagaimana mungkin engkau menjadi satu-satunya tiang penyangga yang menopang seluruh beban rumah itu. Mungkin pernah ada sebuah hubungan asmara, pekerjaan, atau dinamika keluarga yang secara perlahan menyedot setiap tetes kebahagiaanmu tanpa pernah memberi ruang bagimu untuk bernapas. Dan engkau tetap bertahan di sana hanya karena melangkah pergi terasa jauh lebih menakutkan daripada terus bertahan menanggung derita. Mungkin ada malam-malam hening yang tidak pernah engkau ceritakan kepada siapapun. Malam di mana engkau memikul beban yang begitu raksasa hingga engkau kehilangan kata-kata untuk melukiskannya. Engkau menanggung krisis itu sepenuhnya seorang diri, lalu terbangun di pagi hari berikutnya, memakai topeng dan bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja karena memang itulah yang dituntut darimu. Dunia sedang menunggu engkau menyadari betapa dahsyatnya apa yang telah engkau lalui. Dan disinilah jalan ceritanya menjadi sangat menarik. Sebab jika engkau memetakan seluruh pengalaman itu dari awal hingga akhir, setiap beban yang engkau pikul, setiap malam penuh ketakutan yang engkau lewati, setiap versi dirimu yang harus engkau korbankan agar engkau bisa selamat menembus masa-masa gelap itu, seorang pengamat luar akan melihatnya sebagai sebuah pahlawan yang melakukan pencapaian luar biasa. Sebuah perjuangan yang bahkan mayoritas orang tidak akan pernah berani untuk memulainya, apalagi menyelesaikannya sampai tuntas. Namun engkau menolak untuk melihatnya seperti itu. Engkau mengecilkan perjuanganmu sendiri. Engkau berbisik pada dirimu, semua orang juga mengalami kesulitan. Atau, ini tidak seberapa, orang lain mengalami hal yang jauh lebih buruk. Engkau memadatkan seluruh narasi kepahlawananmu menjadi sesuatu yang kecil dan kerdil, agar bisa engkau kantongi secara diam-diam, tanpa memancing perhatian orang. Engkau menjadi begitu mahir membuat kelangsungan hidupmu tampak tanpa usaha, hingga engkau sendiri mulai percaya bahwa perjuangan itu tidak membutuhkan keringat dan darah. Itu membutuhkan usaha yang luar biasa. Tidak ada satupun dari proses itu yang mudah. Engkau telah bertarung menembus kondisi-kondisi yang seharusnya sudah menghancurkan mental mayoritas orang. Namun engkau tetap berdiri, engkau tetap muncul. Engkau tetap menjadi jangkar yang kokoh dan dapat diandalkan bagi orang lain tanpa pernah menerima pujian atau tepuk tangan karena tidak ada seorang pun yang melihat bobot sebenarnya dari bebanmu. Engkau memastikan hal itu terjadi.
Engkau secara sengaja menyembunyikannya. Engkau menyembunyikan rasa sakitmu dengan sangat rapi, dan mendengarlah. Itu bukanlah sebuah kelemahan. Itu adalah bukti kekuatan tingkat tinggi. Tapi itu juga yang menjadi alasan mengapa engkau berdiri di sini hari ini. Sama sekali tidak menyadari betapa masifnya kemenangan yang telah engkau raih. Izinkan saya menyampaikan sebuah kenyataan yang harus engkau tanamkan dalam-dalam ke dalam jiwamu. Terobosan besar yang selama ini engkau cari-cari sebenarnya telah terjadi. Terobosan itu sudah berlangsung. Inilah kebenaran yang saya ingin engkau internalisasikan. Engkau tidak sekadar bertahan melewati sebuah ujian. Engkau telah bertransformasi melaluinya. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara sekadar selamat dari badai dengan keluar dari badai sebagai pribadi yang terlahir kembali secara mutlak. Dan engkau telah melakukan yang kedua di suatu tempat di tengah kelelahan yang membantai jiwamu, dan malam-malam panjang tempat engkau berjuang hanya untuk melihat fajar esok hari. Engkau secara diam-diam telah berevolusi menjadi sosok yang tidak lagi mudah patah. Engkau menjadi sosok yang sanggup membaca tabiat manusia dengan jauh lebih cepat dan tajam. Engkau menjadi sosok yang tidak lagi mengejar pola-pola hubungan yang merusak seperti dulu. Engkau kini memiliki ketenangan batin yang stabil, sebuah pilar ketabahan yang dulu tidak engkau miliki. Ketenangan itu tumbuh begitu perlahan, hari demi hari, hingga engkau tidak menyadari kedatangannya. Itu persis seperti pembentukan otot tubuh. Bertambah secara tak kasat mata, sampai tiba-tiba engkau sanggup mengangkat beban berat yang akan meremukkanmu 1 tahun yang lalu. Itulah inti dari transformasimu. Itulah emas yang tersembunyi di balik tanah berdebu itu. Engkau telah merestrukturisasi seluruh konsep diri dan harga dirimu, sementara orang-orang di sekitarmu dan sejujurnya engkau sendiri menganggap engkau hanya sekadar sedang melewati masa-masa sulit. Ini tidak pernah menjadi sekadar kesulitan sementara. Ini adalah pembangunan ulang seluruh arsitektur jiwamu dari dalam. Sebuah rekonstruksi total yang dilangsungkan dalam keheningan, tanpa tim pendukung, tanpa piala penghargaan, dan tanpa buku petunjuk yang disediakan siapapun. Dan engkau telah menyelesaikannya, atau sedang menuntaskan tahap-tahap akhir rekonstruksi tersebut tepat di detik ini. Yang mana mungkin itulah alasan eksak mengapa pesan motivasi ini sampai ke hadapan jiwamu hari ini. Engkau telah sangat meremehkan dirimu sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang amat tragis, sekaligus menakjubkan. Mari saya berikan sebuah gambaran visual, agar engkau tidak sekadar mendengar kata-kata ini dengan telingamu, melainkan merasakannya bergema di dada, dan menyadari betapa megahnya skala perbuatanmu. Bayangkan skenario ini. Ada seseorang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun secara diam-diam merenovasi sebuah rumah tua dari dalam. Ruang demi ruang ia perbaiki pada larut malam setelah seluruh dunia tertidur lelap. Tidak ada seorang pun yang melihat proses penghancuran tembok lama yang lapuk. Tidak ada yang melihat saat ia membersihkan puing-puing reruntuhan. Tidak ada yang menyaksikan bagaimana tangannya yang gemetar memperbaiki pipa-pipa air yang pecah, atau bagaimana ia merobohkan dinding-dinding rapuh dan membangunnya kembali menjadi jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Dari luar, rumah itu tampak tidak berubah. Pintu depannya sama, jendelanya sama, lokasinya sama. Namun pada suatu hari, orang tersebut mengambil langkah mundur, menekan saklar utama, dan menyalakan seluruh lampu di setiap ruangan secara bersamaan. Pada detik itulah ia tersadar bahwa tempat itu bukan lagi struktur bangunan yang lama. Itu adalah sebuah istana baru yang berdiri di bawah balutan eksterior yang familiar. Itulah gambaran dirimu. Itulah yang telah engkau selesaikan.
Tidak ada yang bertepuk tangan atas kerja kerasmu karena tidak ada yang bisa melihat proses rekayasa dalam jiwamu. Namun proses itu benar-benar terjadi. Proses itu sedang mencapai puncaknya sekarang dan saklar lampu itu akan segera ditekan. Sekarang dengarkan poin kritis berikutnya dengan seksama. Karena hal ini sangat mudah terlewat jika engkau terburu-buru. Alasan mengapa pekerjaan besar ini terasa tersembunyi dan mengapa engkau terus meremehkannya adalah karena engkau bertindak sebagai pekerja sekaligus hakim bagi dirimu sendiri, dan engkau adalah hakim yang sangat kejam bagi dirimu sendiri. Engkau gagal memberikan rasa welas asih kepada dirimu sendiri, welas asih yang dengan sangat mudah akan engkau berikan kepada seorang sahabat karib. Jika sahabat terbaikmu datang kepadamu dan menceritakan semua pertempuran yang telah engkau lalui, engkau akan memeluknya dan mengatakan bahwa dia adalah manusia yang luar biasa. Engkau akan menegaskan kepadanya bahwa pencapaiannya menembus badai adalah sebuah keajaiban. Engkau akan menunjukkan betapa hebatnya dia, karena mayoritas orang akan menjadi pahit dan hancur. Namun dia mampu melewati semua itu dengan selera humor yang tetap utuh, empati yang tetap hangat, kelembutan hati yang tidak mengeras, serta hasrat yang tidak pernah padam untuk terus berbuat baik di dunia ini. Namun ketika standar itu diterapkan pada dirimu sendiri, engkau mendadak bungkam. Engkau justru membatin, iya, tapi perjalananku masih sangat jauh. Engkau secara total mengabaikan bentangan jarak raksasa yang telah berhasil engkau tempuh. Kekejaman pada diri sendiri ini harus berakhir hari ini. Bukan hanya agar engkau terdengar optimistis, melainkan karena penilaianmu terhadap dirimu sendiri itu secara faktual salah. Ya, adalah sebuah kekeliruan nyata jika engkau terus menganggap pencapaian hidupmu sebagai hal yang sepele. Dan hal ini sangat amat krusial tepat di persimpangan jalanmu saat ini. Mengapa? Karena fase berikutnya dalam hidupmu menuntut engkau untuk menyadari kapasitas dan kekuatanmu yang sebenarnya. Engkau tidak bisa melangkah masuk ke dalam babak barumu dengan masih memandang dirimu sebagai sosok korban yang sekadar berhasil selamat. Narasi kerdil itu akan merusakmu di dalam ruangan-ruangan penting yang akan engkau masuki nanti, dalam diskusi-diskusi tingkat tinggi yang akan engkau pimpin, serta dalam keputusan-keputusan besar yang akan engkau ambil terkait apa yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam hidupmu mulai hari ini. Sesuatu yang sangat besar sedang bergerak mendekatimu. Dan saya ingin berbicara secara langsung dan lugas padamu, karena ketidakjelasan tidak akan memberi manfaat apa-apa bagimu. Apa yang terhampar di depanmu bukanlah mimpi samar 5 tahun mendatang. Ini sudah sangat dekat. Ini sedang terbentuk saat ini juga. Engkau akan menerima konfirmasinya segera. Bentuknya bisa berupa sebuah peluang baru yang terasa sangat selaras dengan jiwamu, sebuah pesan tak terduga dari sumber yang tidak pernah engkau sangka, atau dibukanya kembali pintu di area kehidupan tempat engkau pernah hampir menyerah. Ini bisa berkaitan dengan finansialmu. Ini bisa berupa pulihnya atau hadirnya hubungan antar manusia yang mendalam. Ini bisa terkait dengan kariermu atau proyek kreatif yang telah terlalu lama engkau tunda karena rasa takut. Apapun bentuk fisiknya nanti, pola intinya akan selalu sama. Hal itu akan menjadi bukti nyata, konkret, dan tidak terbantahkan atas semua hal yang telah saya sampaikan mengenai kekuatan batinmu. Engkau akan menatap peluang itu dan membatin dengan mata berkaca-kaca. Apakah ini benar-benar ditakdirkan untukku? Sebab sebagian dari dirimu telah terlalu lama terbiasa memandang dirimu hanya sebagai pemeran figuran dalam naskah kehidupanmu sendiri. Bisakah kita berhenti sejenak untuk benar-benar mengakui betapa raksasanya kekuatan yang telah engkau bangun? Engkau bukanlah sekadar kebisingan di latar belakang. Engkau tidak pernah menjadi pemeran figuran. Engkaulah sang jangkar yang menahan seluruh struktur ketika orang-orang di sekitarmu berjatuhan dan hancur. Engkau adalah sosok yang paling bisa diandalkan, sang pemecah masalah yang terus mendorong garis depan ketika melangkah 1 sentimeter saja terasa menuntut fisik dan mental secara ekstrem. Itu bukanlah tanggung jawab yang kecil.
Itu adalah tanggung jawab terberat yang ada di muka bumi ini. Dan engkau telah menjalankannya dengan begitu hening, hingga engkau sendiri lupa betapa ekstrimnya tuntutan peran tersebut. Inilah pesan terpenting yang saya butuhkan untuk engkau tanamkan di benakmu, karena memahami hal ini akan merombak seluruh realitasmu. Babak kehidupanmu yang berikutnya tidak menuntutmu untuk menjadi pribadi yang berbeda. Babak baru ini hanya memintamu untuk akhirnya mengakui siapa dirimu yang sebenarnya dan telah menjadi apa engkau hari ini. Itulah pergeseran intinya. Engkau tidak perlu merakit hal baru lagi saat ini. Engkau tidak perlu membuktikan apa-apa lagi kepada siapapun. Pembuktianmu sudah selesai, ujianmu sudah tuntas. Yang tersisa sekarang hanyalah pengakuan diri. Engkau hanya perlu menyelaraskan frekuensi pikiranmu dengan apa yang sebenarnya sudah dipahami oleh takdir hidupmu tentang dirimu. Hanya itu. Coba rasakan betapa bertolak belakangnya kesadaran ini dengan tekanan berat yang selama ini engkau timpakan pada pundakmu sendiri. Jika selama ini engkau hidup dengan keyakinan beracun bahwa aku masih sangat jauh dari kata berhasil, bahwa aku belum berbuat cukup, atau bahwa aku harus memaksa diriku lebih keras lagi, memperbaiki lebih banyak hal dan menjadi sempurna, maka saya ingin engkau menyadari betapa melelahkannya pola pikir itu. Dan saya ingin engkau melihat betapa kelirunya anggapan tersebut.